Ruang Dewa Bela Diri, Bab 27, Tuyong Zongnai Dabi telah berakhir, dan kuda hitam Ye Siwen yang kesal telah menjadi berita terbesar. Semua orang tidak menyangka bahwa itu bukanlah siapapun yang semula mereka pikirkan, tetapi Ye Siwen, seseorang yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tetapi mulai sekarang, nama itu akan tertanam kuat di benaknya. Setelah berakhirnya Zongnai Da, keluarga Ye akhirnya berkumpul untuk makan malam. Selain Ye Feng di retret, Ye Ruxue juga berkumpul bersama. Keluarga itu penuh sukacita, karena Ye Siwen benar-benar memenangkan juara Zongnai Bi. Meskipun Ye Feng dan Ye Ruxue dipromosikan menjadi murid inti atas nama Zongnei, tetapi ketika mereka masih muda, itu jenius. Tidak mengherankan bahwa hasil ini tercapai, tetapi Ye Siwen selalu tampil sangat biasa-biasa saja. Kali ini, tiba-tiba pecah dan memenangkan kejuaraan. Ini membuat Ye Jia sangat marah. Wen, apakah kamu baru saja menerobos ke Lusa? Ini hanya 1 bulan untuk mencapai puncak Lusa. Metode pisau kamu juga merupakan latihan perantara. Kamu dapat mencapai levelmu. Sudah ada banyak murid inti. Tanya Ye Kongming. Aku tidak tahu ini. Sepertinya ini perkembangan umum. Dan itu akan berkembang dengan sangat cepat. Ye Siwen sudah memikirkan bagaimana menjawab jika Ye Kongming ingin bertanya. Lagi pula, siapapun akan ragu. Ubah Ye Feng atau Ye Ruxue tentu tidak ada yang ragu. Tetapi kinerja Ye Siwen sebelumnya terlalu biasa-biasa saja. Membuka, Ye Kongming mengerutkan kening. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Ye Siwen berbohong padanya. Ye Siwen tumbuh dewasa. Dia tahu karakter apa yang dimiliki Ye Siwen. Namun, benar-benar konyol untuk membuka hal seperti itu. Tetapi tidak ada preseden. Hal ini dijelaskan oleh pendekatan as Eropa. Anak baik, Ye Ruxue menepuk pundak Ye Siwen. Hei, bocah sombong dari Oriental White telah dikalahkan olehmu. Ye Siwen memiliki sedikit ketidakberdayaan. Dan tampaknya Ye Ruxue lebih kecil dari Oriental White. Meskipun kamu memenangkan kejuaraan, tapi jangan bangga. Masih ada banyak master di antara murid inti. Belum lagi dunia ini sangat besar. Jenius juga sangat banyak. Ingatlah untuk tidak berpuas diri. Ye Kongming memperingatkan. Tidak ingin Ye Siwen berpuas diri. Ya, kata Ye Siwen. 3 bulan kemudian, murid inti akan dibandingkan dengan Zhang Jia. Kami akan saling mendukung di dunia berdarah. Kata Ye Kongming. Jangan khawatir. Ayah, Ye Ruxue berkata sambil menghela nafas. Kami pasti akan membantu kakak lelaki untuk memenangkan tempat pertama. Kamu kakak. Aku tidak khawatir. Aku khawatir kamu sangat malu. Pada saat ini, Xia Chungsue menyela. Kakakmu akan mundur. Kamu akan pergi ke retret besok, dan mencoba melangkah lebih jauh setelah 3 bulan. Kata Ye Kongming. Ketahuilah, kata Ye Ruxue sambil tersenyum. Setelah makan malam, Ye Siwen tidak tinggal banyak, tetapi langsung kembali ke halaman kecilnya dan mulai berlatih langsung. Kali ini, saya memenangkan kejuaraan dan hadiahnya sangat kaya. Di antara mereka, batu yang lebih rendah dihadiahi 2000 keping. Di masa depan, akan ada 300 bulan dalam sebulan. Dibandingkan dengan para murid dalam, ada lompatan dan batasan. Selain 2000 keping produk berikutnya, yang paling penting adalah Jin dan 3 putaran. Jin dan 3 putaran adalah obat-obat yang sangat terkenal di Yuan-Yuan, yang memiliki efek yang sangat signifikan pada peningkatan ranah yang diperoleh, umumnya hanya memberi penghargaan. Untuk para jenius di murid inti, hanya Ye Siwen yang diperoleh di antara 5 murid yang dipromosikan menjadi inti. Ye Siwen bermaksud untuk meningkatkan kekuatannya sendiri terlebih dahulu, dan kekuatan Ye Siwen cukup untuk mendominasi para murid dalam. Tetapi ia juga memahami bahwa ada banyak jenius dalam murid inti, dan tentu saja ada lebih banyak tantangan yang harus dihadapi pada waktu itu. Tidak peduli seberapa, dengan demikian, peningkatan kekuatan adalah prioritas nomor 1. Selama ada kekuatan yang cukup, itu akan dapat berubah. Ye Siwen mengeluarkan botol porselen kecil, menuang obat kuning dari dalamnya, menelannya, dan memasuki ruang misterius. Jin dan 3 belokan dengan cepat menjadi panas yang mengalir ke tubuh Ye Siwen. Aliran panas naik dari dantian, dan seluruh tubuh berlari liar, dan wajah Ye Siwen mulai memerah.
Seiring dengan operasi gila tubuh menyebalkan Ye Siwen, ranah solid aslinya mulai tampak longgar. Sentimen dari berbagai Min Yugong, semua bergegas ke pikiran Ye Siwen. Dan pemahaman Ye Siwen tentang seni bela diri semakin dalam. Boom, aku tidak tahu berapa lama. Dan kondisi solid asli Ye Siwen akhirnya ditekan oleh toren energi. 7 hari lusa, dengan energi mengerikan dari jin dan 3 belokan. Ye Siwen langsung mencapai 7 surga dari 6 puncak lusa. Dan sekali lagi menerobos ranah Ye Siwen. Dan kekuatannya juga meningkat dengan cepat. Ye Siwen, yang sudah mendekati kekuatan 20 harimau, telah langsung menembus kekuatan 20 harimau. Dia telah melonjak hingga kekuatan 30 harimau. Dan kesombongannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Itu semua bergantung pada kekuatan anggur monyet untuk membuat kekuatan Ye Siwen sombong. Masih terlalu dini untuk melihat bagian luar. Dan Ye Siwen dipraktikkan lagi. Titik. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Hutan gunung di bukit belakang Gunung Qingfeng. Kurangnya sinar bulan, minuman ringan, sesosok tubuh di hutan, pisau dan salib. Pohon-pohon di sekitarnya jatuh ke tanah dengan pisau ini. Kekurangan bulan ini, pada akhirnya masih dibudidayakan ke ranah Xiao Cheng. Ye Siwen secara otomatis mengukus tubuhnya dengan gas asli. Selama sekitar sebulan terakhir, Ye Siwen telah mengolah jantungnya dan akhirnya melatih pukulan kedua, Cold Moon, ke ranah Xiao Cheng. Namun, masih ada jarak dari Da Cheng. Meskipun ia belum mengolah ke Da Cheng, ia membiarkan Ye Siwen bertarung. Peningkatan luar biasa, tidak seperti serangan lingkup, cahaya bulan baru, sinar bulan, adalah serangan individu. Setiap pukulan sama, tetapi kekuatan pisau lebih dari pisau, dan dapat tumpang tindih dengan Da Cheng. Pisau, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Sekarang, Ye Siwen hanya bisa masuk ke ruangan dan hanya bisa tumpang tindih paling banyak 5 pisau. Tetapi kekuatannya cukup untuk memperbesar 3 kali. Selama lebih dari sebulan, kultivasi Ye Siwen terus dinaikkan dari hari-hari awal 7 hari terakhir ke puncak ke-7 lusa. Saat kekuatan melonjak hingga kekuatan 50 harimau, setiap pisau Ye Siwen adalah 1000. Setiap pisau turun memiliki kekuatan besar, dengan Tian Xianbu, dan kurangnya bulan Xiao Cheng yang telah sepenuhnya dibudidayakan menjadi Da Cheng. Ye Siwen cukup percaya diri untuk mengalahkan tuan manapun dari lusa, bahkan jika tuan lusa dapat bersaing dengan 1 atau 2. Bukannya dia tidak ingin terus berkultivasi, tetapi batu rohaninya sekali lagi dikonsumsi, dan 4000 keping roh rendah dikonsumsi dalam budidaya, Tian Xianbu, dan demi Xingmun. Dia miskin dan tidak ada. Dengan ruang istimewanya, pelatihan seni bela dirinya sangat cepat, tetapi konsumsi Lingxi juga bagus. Sekarang dia harus menemukan cara untuk mendapatkan batu spiritual. Tanda pisah. Bab 28. Ye Siwen kembali ke Yuande Zongzong dari bukit belakang Gunung Qingfeng dan datang ke Aula Gongde. Selain fakta bahwa hal-hal seperti obat nuklir setan dapat ditukar dengan poin dapat diganti dengan hal-hal ini. Dan di Aula Gongde, ambil beberapa tugas. Beberapa dari tugas-tugas ini dikeluarkan oleh orang-orang di luar leluhur. Beberapa dikirim oleh para murid leluhur. Dan bahkan oleh para penatua. Ganjaran yang diberikan aneh. Dan ada ganjaran yang aneh. Tetapi terutama batu-batu spiritual berikut. Yang juga mengapa Ye Siwen ingin datang ke sini. Untuk mendapatkan Lingxi. Selain berburu monster. Adalah melakukan tugas-tugas ini. Dengan perbedaan dalam kesulitan. Hasilnya akan sangat berbeda. Tugas-tugas ini juga dibagi menjadi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan 4 tingkat. Sesuai dengan penatua, murid inti, murid dalam dan murid luar. Semakin tinggi tingkat, semakin besar kesulitan, dan semakin besar hadiahnya. Ye Siwen, yang sekarang menjadi murid inti, dapat mengambil tugas level B atau lebih tinggi. Adapun kerumunan ramai sebelum misi kelas C kelas B, ada sangat sedikit murid di sisi tingkat B. Hanya beberapa orang yang membicarakannya, dan murid inti sendiri sedikit.
Apalagi sebagian besar murid inti bepergian keluar. Ye Xiwen melirik tugas-tugas yang dirilis dibandingkan dengan tugas-tugas C-level dan D-kelas yang sering diganti, dan tugas-tugas B-level tidak diganti. Mencari rumput dingin di kedalaman Gunung Qingfeng. Menghadiahkan 300 roh terbaik. Mencari nukleus Raja Serigala Darah. Bayar 500 yuan untuk Lingxi. Ye Xiwen menyapu satu demi satu tugas-tugas ini dari kesulitan yang berbeda. Imbalannya berkisar dari 100 keping batu yang lebih rendah hingga ribuan roh yang lebih rendah. Untuk murid batin, ini sudah merupakan angka umum untuk tokoh astronomi. Untuk umum untuk murid inti, itu juga jumlah yang besar. Lagi pula, mereka hanya memiliki 300 keping bulan depan. Namun, kesulitan dari tugas-tugas ini juga lebih tinggi dari satu. Dikatakan bahwa Raja Serigala Darah adalah monster yang mengerikan dengan puncak hari ke-8 hari itu. Belum lagi fakta bahwa ia selalu mengikuti kelompok 5 darah terberat ke hari berikutnya. Murid inti tidak pernah bisa melakukan tugas ini. Ye Xiwen tersapu. Dan tiba-tiba Ye Xiwen melihat tugas yang baru saja ditambahkan hari ini. Sebuah pengawalan Qingfeng Commercial Bank. Batch bahan obat ke kota Tianyuan. Remunerasi. 3.000 lembar produk berikutnya Lingxi. Persyaratan. Lusa lebih dari 7. Ye Xiwen tiba-tiba bersinar di depannya. Dan 3.000 keping produk berikutnya. Jika ada 3.000 keping Lingxi, tidak ada keraguan bahwa itu dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak saat ini. Bahkan, Most of the Moon dapat dipraktikkan dan diperbaiki juga. Bisa melangkah lebih jauh. Namun, tugas pendamping yang biasa, hadiahnya sebenarnya akan memiliki 3.000 lembar produk Lingxi berikutnya yang dilebih-lebihkan. Bahkan jika itu adalah murid inti, akan memakan waktu hampir 1 tahun untuk mendapatkan begitu banyak produk berikutnya. Bahkan jika persyaratannya sangat tinggi, para murid yang lebih dari 7 kali di lusa dianggap tuan dalam murid inti, tetapi mereka masih tampak canggung. Yiyuan Zongzong terletak di Gunung Qingfeng. Qingfeng Commercial Bank adalah bank komersial terbesar di kota Qingfeng di bawah Gunung Qingfeng. Ini terutama digunakan untuk melakukan beberapa bisnis bahan obat, dan kota Tianyuan adalah kota terdekat dengan Gunung Qingfeng, tetapi sekitar setengah hari. Berangkat di pagi hari dan tiba di malam hari. Jenis tugas pendamping ini banyak dalam tugas tingkat C dan kelas D, tetapi sangat jarang untuk mengambil 3.000 keping Lingxi tingkat rendah dalam satu nafas. Tapi tidak peduli apa, sekarang Ye Xiwen sangat kurang dalam Lingxi, hanya bisa melihatnya terlebih dahulu. Setelah mengambil alih tugas, Ye Xiwen mengetahui dari seorang manajer bahwa ia akan pergi ke bank komersial Qingfeng di kota Qingfeng di kaki gunung besok pagi. Setelah dikonfirmasi, Ye Xiwen tidak tinggal di aula jasa untuk waktu yang lama, dan kembali langsung ke halaman kecilnya untuk melanjutkan latihan retret. Di ruang khusus, sosok Ye Xiwen bergerak di dalamnya, dan seringkali dalam beberapa langkah, itu bisa muncul di tempat yang jauh. Kekuatan dongeng disajikan sepenuhnya sebagai kekuatan latihan lanjutan, dan telah dilatih oleh Ye Xiwen ke Dacheng. Tapi Ye Xiwen selalu merasa bahwa ini masih jauh dari mencapai batas, seolah-olah telah mencapai kemacetan, tetapi itu bukan batasnya. Ye Xiwen tahu bahwa Tian Xianbu ini sebenarnya adalah tingkat praktik bawaan, tetapi bagian yang terakhir dihancurkan, sehingga hanya dapat dikembangkan hingga titik praktik lanjutan. Tetapi secara umum, jika hanya di sini, ia seharusnya dikultivasi untuk puncaknya sudah berakhir, kecuali Anda bisa mendapatkan bagian tindak lanjut dari Tian Xianbu. Namun, setelah kultivasi Ye Xiwen, ia menemukan bahwa ini tidak terjadi. Setelah ia mencapai Dacheng, ia terus berlatih dan menemukan bahwa ia dapat terus berlatih. Selain itu, beberapa informasi dan sentimen yang Tian Xianbu tidak gunakan dalam pikiran, melibatkan beberapa misterius dan misterius konten. Ini membuat Ye Xiwen ngeri. Dapatkah dikatakan bahwa ruang khusus ini tidak hanya dapat mempercepat budidaya seni bela diri, tetapi bahkan bagian-bagian yang awalnya tidak tersedia dapat disimpulkan. Jika ini masalahnya, maka itu akan menjadi besar. Jika ini masalahnya, maka Ye Xiwen akan menerima tingkat latihan bawaan secara gratis, ditambah bulan dingin, dan Ming Yugong. Ye Xiwen akan bertanggung jawab atas 3 tingkat praktik bawaan.
Jika Anda bisa berlatih daceng, efeknya mengerikan. Banyak master tingkat bawaan tidak memiliki 3 latihan tingkat bawaan untuk diolah. Pada saat itu, kekuatan Ye Xiwen akan melompat lagi. Namun, jelas bahwa banyak batu spiritual diperlukan untuk menurunkan latihan terakhir. Sekarang, apa yang paling dibutuhkan Ye Xiwen adalah Lingxi. Untuk tugas ini, bahkan lebih penting lagi, segera, langit cerah, dan Ye Xiwen memiliki Yuanzong. Dia mengikuti jalan gunung dan menuruni gunung. Ini adalah pertama kalinya Ye Xiwen melewati gunung. Setelah menyeberang, dia dalam kebingungan. Setelah periode kebingungan, dia menggenggamnya lagi. Untuk meningkatkan kekuatan, pada saat ini, ada kesempatan untuk melihat ke bawah gunung. Kota Qingfeng di bawah Gunung Qingfeng, meskipun dikenal sebagai kota, memiliki populasi lebih dari 10.000 orang. Ada banyak prajurit yang datang dan pergi. Ada banyak seni bela diri. Ada juga beberapa seniman bela diri yang tersebar dan datang dari tempat lain. Karena ada banyak monster di Gunung Qingfeng. Ada juga banyak pejuang yang datang untuk berburu monster. Secara bertahap, ini adalah kota yang sangat makmur. Dalam ingatan Ye Xiwen, pendahulunya telah turun beberapa kali sebelumnya. Tahu di mana Qingfeng Commercial Bank berada. Dan itu adalah tempat yang sangat besar. Ye Xiwen menemukan bank komersial Qingfeng dengan sangat mudah. Di pintu bisnis, seorang pelayan melihat Ye Xiwen datang dan bertanya kepadanya, "Maaf, apakah Anda yang mengambil tugas mengawal perusahaan kami?" Yi Yuanzong memiliki reputasi tinggi di sekitarnya. "Ya," Ye Xiwen mengangguk. "Tolong ikut aku," kata pelayan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah.